Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Alhamdulillah, ikhwati fillah rahimani rahimakumullah. Insyaallah kita melanjutkan kembali mengambil faedah dari kitab Al-Bahrur Ra'iq. Kita sedang dalam pembicaraan tentang Al-Yaumul Akhir, kehidupan Yaumul Akhir. Pintu gerbangnya adalah Al-Maut, yaitu kematian. Berakhirnya manusia dari kehidupan dunia untuk pindah ke alam barzakh, yang setiap kita akan mengalami kematian, siapapun, baik dia orang mulia atau orang yang hina, dia ahlul ta'at maupun ahlul maksiat. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan mengalami kematian, dan tidak ada seorang pun yang bisa menolak datangnya al-maut, siapapun mereka. Alam barzakh atau alam penantian sampai nanti Allah bangkitkan manusia. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Manusia meninggalkan dunia, masuk ke alam barzakh, dan semua orang yang mati masuk ke alam barzakh, bagaimanapun cara kematiannya, mati normal, mati kecelakaan, mati dia dibakar, abunya diterbangkan sehingga bertebaran di mana-mana, semuanya masuk ke alam barzakh dan akan mengalami apa yang akan dia dapatkan, baik nikmat barzakh, nikmatul barzakh, naimul barzakh, ataupun berkaitan azab di alam barzakh sesuai dengan apa yang mereka bawa ke alam barzakh. Dan Allah tidak terhalang untuk menyatukan. Seandainya mereka mati berkeping-keping, bertaburan, Allah tidak kesulitan untuk mengumpulkan mereka. Alam barzakh berlangsung sampai hari manusia dibangkitkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terjadilah yaumul ba'ats, saat untuk manusia kemudian dikumpulkan di ardul mahsyar, di bumi mahsyar, hari-hari manusia untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah ingatkan, wattaqu yawman turja'una fihi ilallah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Takutlah kalian akan datangnya hari ketika manusia nanti dikumpulkan, dikembalikan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap jiwa akan dibalas oleh Allah dengan sempurna, tanpa ada yang terzalimi sama sekali. Wattaqu yawman turja'una fihi ilallah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Hari-hari
yang Allah akan mengumpulkan manusia sesuai dengan kondisi mereka. Orang yang baik Allah perlakukan dengan baik, orang yang buruk Allah perlakukan dengan buruk. Allah tidak akan menyamakan kondisi antara mereka yang baik dan antara mereka yang buruk. Sehingga Allah Subhanahu wa taala di antara keadilannya adalah membedakan sesuatu yang beda. Maka Allah katakan terhadap orang-orang yang mereka menyangka bahwa mereka tidak akan mendapatkan perlakuan apa yang mereka telah lakukan di dunia, am naj'alul ladzina amanu wa amilus shalihat kal mufsidin fil ardi am naj'alul muttaqina kal fujjar. Apakah kami akan menjadikan orang yang mereka beriman dan beramal saleh, orang yang selama di dunia mereka memiliki keyakinan-keyakinan yang lurus, iman mereka lurus dan mereka beramal saleh, beramal yang baik, mereka adalah al-muslihun, as-salihun wal-muslihun, orang yang saleh dan memperbaiki kehidupan yang ada, sehingga mereka senantiasa menghiasi kehidupan dengan kebaikan-kebaikan dan amal saleh. Apakah akan Allah samakan dengan orang-orang yang mereka melakukan kerusakan-kerusakan di muka bumi, berakidah sesat, berperilaku menyimpang, melakukan kejahatan-kejahatan? Am naj'alul muttaqina kal fujjar, apakah kami akan samakan, memperlakukan dengan perlakuan yang sama antara orang mereka di dunia bertakwa, hatinya menyimpan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan orang mereka fujar, para pelaku kejahatan. Am hasibal ladzina ijtarahu sayyiati ayyah an ja'alahum kal ladzina amanu wa amilus shalihat sawa'an mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun. Apakah manusia sangka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan membiarkan orang-orang yang mereka berbuat buruk dan kemudian kami samakan mereka dengan orang yang mereka beriman dan beramal saleh? Apakah mereka sangka dunia akhirat mereka sawa'an mahyahum wa mamatuhum? Apakah akan mereka sangka hidup mereka dan kematian mereka akan sama? Kehidupan ahlul iman, orang-orang mereka beriman, dan orang-orang yang mereka beramal saleh tentu jauh berbeda dengan orang-orang yang mereka para fujar, orang mereka tenggelam dalam keburukan di dunianya, berbeda sampai di akhiratnya. Sebagaimana kata Imam Ibnul Qayyim, innal abrara la fi na'im wa innal fujjara la fi jahim. Sesungguhnya orang-orang mereka berbuat baik berada dalam naim, kenikmatan jannatun naim, dan orang-orang mereka berbuat buruk mereka akan berada dalam ini jahim. Jangan kalian sangka bahwa naim dan jahim, kata beliau, hanya akan didapatkan ketika kelak di yaumul qiyamah. Akan tapi naim dan jahim fi dauri salat, di tiga tempat, tiga kampung. Fi dari dunia, fi daril barzakh, dan fi daril qarar. Ini di kampung dunia, di kampung barzakh, dan kampung kekekalan. Di dunia, orang yang mereka beriman dan beramal saleh, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ini man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan. Barang siapa yang dia beramal saleh, baik dia laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'min, sedangkan dia mukmin, sedangkan dia beriman, dia berbuat baik,
melakukan kebaikan, amal-amal yang sesuai dengan ajaran risalah Nabi, dan dia adalah orang yang mereka beriman, maka Allah akan berikan kepada mereka kehidupan yang baik. Al-hayatut tayyibah, hayatan tayyibatan adalah al-hayatus sa'adah. Ini kehidupan yang berbahagia. Al-hayatus sa'adah, para ulama katakan adalah itmi'nanul qalbi wangsirahu sadri. Orang yang Allah berikan di dunia ini jannatul dunia dengan kelapangan jiwanya dan ketenangan hatinya. Itmi'nanul qalbi, hatinya tenang. Wangsirahu sadri, dadanya lapang. Dan itulah yang dikatakan dengan hakikat kebahagiaan. Dan itulah yang dikatakan dengan jannatul dunia. Yang kata seorang salaf, inna fid dunya jannatan malam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah. Di dunia ini ada surga yang barang siapa yang dia tidak memasuki surga dunia, dia tidak akan masuk surga akhirat. Surga dunia seperti yang diungkapkan oleh sebagian mereka juga, lau ya'lamul muluk wa abnaul muluk manahnu fihi lajaladuna bisuyuf. Seandainya para raja dan anak-anak raja mengetahui apa yang kita rasakan dari jannatul dunia, kelezatan, kenikmatan di dunia ini, pasti mereka akan merampas dengan pedang-pedang mereka. Jannatul dunia diungkapkan oleh sebagian mereka pula dengan ungkapan masakinu ahli dunia kharaju minat dunia walam yadzuqu atyaba ma fiha. Benar-benar sangat kasihan, betul-betul mereka yang dikatakan miskin, layak untuk dikasihani. Siapa yang betul-betul dikatakan miskin ini? Kharaju minat dunia, orang yang mereka sampai matinya meninggalkan dunia tidak pernah merasakan sesuatu yang paling lezat, yang paling nikmat. Sedangkan manusia di dunia, seandainya dia bisa dan ada fasilitas, dia akan kejar itu kelezatan, kenikmatan dimanapun dia akan kejar, sehingga dia bisa merasakan kelezatan, kenikmatan dengan mendatangkan segala fasilitas yang bisa dia merasa kelezat dan nikmat. Akan tapi sampai matinya mereka tidak merasakan kelezatan, kenikmatan itu. Seandainya merasakan, hanya sesaat. Semua kenikmatan yang dirasakan oleh orang yang mereka hanya menikmati dunia, tidak tembus sampai ke hatinya, itu hanya sesaat. Maksiat, kenikmatan akan tapi sesaat. Mengumbar hawa nafsu, kenikmatan tapi hanya sesaat. Semuanya sesaat. Adapun orang yang mereka menikmati kelezatan sejati adalah setiap saat dia merasakan kenikmatan tersebut. Ketika ditanyakan apa itu kenikmatan yang mereka rasakan itu, yaitu marifatullah wa mahabbatullah, yaitu hati yang mengenal Allah Subhanahu wa taala, hati yang mencintai Allah Subhanahu wa taala, wal uns bi liqa'illah, dan hati yang bisa nyaman saat bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka itulah yang merasakan jannatul dunia. Walaupun zahirnya boleh jadi mereka nampak sengsara karena ditangkap, dipenjara, disiksa, tapi bersama itu mereka merasakan jannatul dunia dengan kebersamaan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini jannatul dunia. Mereka merasakan kebahagiaan dunia dengan disebabkan karena mereka adalah orang yang beriman dan beramal saleh. Beda dengan fujar. Ini orang-orang mereka berpaling dari Allah dan petunjuknya. Waman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Dan barang siapa yang mereka berpaling dari petunjukku, dari peringatanku, berpaling dari Allah dan peringatan Allah Subhanahu wa taala, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka bagi mereka adalah kehidupan yang sempit. Sejauh mana kesempurnaan kebahagiaan manusia seiring atau sejalan
yaitu berbanding lurus dengan kedekatan manusia terhadap Allah SWT. Seberapa hati manusia mengalami kesempitan, kesedihan, kegundahan, kegalauan adalah sesuai atau seiring dengan jauhnya mereka dari Allah Subhanahu wa taala. Kebahagiaan saat mereka bersama dengan Allah Subhanahu wa taala, dan kesengsaraan adalah saat mereka semakin jauh bahkan tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tegaskan, tilkad darul akhirah naj'aluha lilladzina la yuriduna uluwan wala fasadan. La yuriduna ulan fil ardi wala fasadan. Wal aqibatu lil muttaqin. Man jaa bil hasanati falahu khairun minha wa man jaa bis sayyiati fala yujza alladzina amilu as-sayyiat ila ma kanu ya'malun. Itulah kampung akhirat. Kampung akhirat yang dimaksudkan adalah surga. Naj'aluha lilladzina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasadan. Kami jadikan surga itu bagi orang-orang yang mereka la yuriduna uluwan, orang yang mereka tidak menginginkan ketinggian. Fil ardi, ketinggian, keangkuhan, kesombongan. Orang-orang yang mereka yaitu tergila-gila dengan jabatan-jabatan, wala fasadan, dan tidak pula mereka melakukan kerusakan. Ada orang yang mereka itu di dunia ini mengejar ketinggian, sehingga mereka bagaimana menjadi orang yang tinggi di dunia, tinggi dalam pengertian target-target dunia, sehingga mengejar jabatan, mengejar kekuasaan, mengejar hal-hal yang nanti orang akan melihat dirinya dalam posisi yang tinggi. Ditambah lagi, setelah dia memegang kekuasaan, jabatan, ketinggian, dia melakukan kerusakan. Dia membuat berbagai macam tingkah pola, peraturan yang merusak, yang merupakan kerusakan di tengah-tengah kehidupan ini. Ada yang mereka mengejar ketinggian semata-mata. Ada yang mereka tidak mengejar ketinggian, tetapi mereka membuat kerusakan. Sedangkan Allah sediakan surga itu lilladzina la yuriduna uluwan fil ardi wal fasadan. Orang mereka tidak ambisi, orang mereka tidak ambisius mengejar ketinggian-ketinggian, jabatan-jabatan, kekuasaan-kekuasaan, dan tidak pula mereka melakukan kerusakan. Mereka adalah hamba-hamba Allah yang di dunia itu adalah minas salihin dan minal muslihin. Orang-orang mereka senantiasa berbuat baik, saleh, dan juga memperbaiki keadaan. Hamba Allah yang Allah sediakan jannah bagi mereka adalah demikian. Wal aqibatu lil muttaqin, sedangkan akibat yang baik itu, akhir yang baik hanya akan didapatkan oleh orang mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Man jaa bil hasanah falau khairun minha. Barang siapa yang dia datang kepada Allah di hari-hari dia kembali kepada Allah, dia menemui Allah dengan kebaikan, maka Allah akan balas kepada bagi dia yang lebih baik lagi. Satu kebaikan yang dia lakukan, Allah akan balas sampai 10 kali lipat, asyrah, sampai ila sab'i mi'atin dhifin, sampai 700 kali lipat, sampai ila adhafin katsirah, lipatan yang tidak terhingga, hanya Allah yang mengetahui lipatannya. Adapun wa man jaa bisayyi'ah fala yujzal ladzina amilu sayyi'at illa ma kanu ya'malun. Adapun keburukan yang mereka bawa, tidaklah dibalas para pelaku keburukan itu kecuali sesuai dengan amal keburukan yang mereka bawa. Kalau Allah melipat gandakan pahala, itu adalah fadlullah, adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau mereka mendapatkan azab, adalah adlullah, itu keadilan Allah taala
Allah membalas keburukan-keburukan mereka. Hari saat menghadap Allah diawali dengan masuknya mereka setelah dibangkitkan Allah, masuknya mereka ke ardul mahsyar. Ini bumi mahsyar. Beliau katakan di sini, "Thammandur kaifa yusaquna ba'dal ba'thi wa nusyur khufatan uratan ghurlan ila ardil mahsyar." Ardun bayda. Kemudian perhatikan kata beliau, bagaimana mereka akan digiring setelah yaumul ba'ats. Yaumul ba'ats, hari yang pasti akan terjadi. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menepis semua keraguan orang-orang yang mereka meragukan yaumul ba'ats. Dengan segala macam dalil yang Allah sebutkan. Ya ayuhan nas, in kuntum fi raibim minal ba'ats. Wahai manusia, seandainya kalian ragu-ragu dengan adanya yaumul ba'ats, maka kita diperintahkan Allah untuk memperhatikan tahapan-tahapan penciptaan kita. Fa inna khalaqnakum min turab, thumma min nutfah, thumma min alaqah, thumma min mudghah. Allah sebutkan tentang proses penciptaan. Kalau kalian ragu tentang yaumul ba'ats, silahkan lihat, perhatikan, renungkan kembali bagaimana Allah menciptakan manusia. Yang tadinya dia tidak ada apa-apa, bukan apa-apa, lalu Allah ciptakan manusia yang berawal dari tanah, kemudian dari nutfah, kemudian alaqah, kemudian mudghah, sampai kemudian berkembang di rahim, kemudian keluar menjadi janin. Lalu Allah ini besarkan, ada yang mati di awal, ada yang mati di tengah, ada yang mati sudah sangat tua renta. Allah hidupkan sampai ada yang pikun. Semuanya adalah bagian pada kekuasaan Allah, yang kalau Allah mampu mengadakan dari sesuatu yang tidak ada, maka bagaimana Allah tidak bisa mengulang kembali, yaitu untuk mengadakan kali yang kedua sebagai yaumul ba'ats, di hari kebangkitan manusia, untuk dikumpulkan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dalil-dalil yang sangat banyak. Allah perhatikan kita untuk memperhatikan air hujan yang menimpa bumi yang tadinya kering, kerontang, mati. Kemudian Allah turunkan air hujan, kemudian tumbuh tumbuhan. Kadzalika nusyur, kata Allah. Begitulah Allah akan mengumpulkan manusia, membangkitkan kembali dari kehidupannya untuk digiring menghadap Allah SWT. Demikian pula bagaimana Allah memerintahkan kita memperhatikan kisah-kisah masa lalu. Nabiullah Ibrahim alaihissalam pernah mempertanyakan untuk meyakinkan dirinya tentang bagaimana Allah membangkitkan manusia. Allah perintahkan Nabiullah Ibrahim mengambil beberapa burung, dicacah-cacah, diletakkan di beberapa tempat, panggil, burungnya akan datang dalam keadaan hidup. Bagaimana Allah sebutkan pula kisah ribuan manusia yang takut wabah. Kemudian Allah katakan mutu, matilah kalian semuanya. Lalu Allah yaitu hidupkan kembali. Bagaimana Allah kisahkan Bani Israel terjadi pembunuhan misterius sehingga mereka ingin tahu siapa pembunuhnya, maka diperintahkan oleh Allah agar mereka mencari sapi, disembelih, dipotong sebagian-bagian tubuhnya, dipukulkan kepada yang mati akan hidup dan akan bicara. Dan berbagai macam yang Allah sebutkan, ini dalil-dalil yang membuat manusia tidak ragu lagi bahwa akan ada yaumul ba'ats, akan ada hari dibangkitkannya manusia, sehingga betul-betul mereka mesti menghadap atau merenungkan bagaimana keadaan dia kelak saat menghadap manusia, menghadap Allah SWT. Wattaqu yawman turja'una fi ilallah. Ardul mahsyar, setelah mereka digiring oleh Allah, setelah mereka dibangkitkan Allah, mereka digiring ke ardul mahsyar dalam keadaan hufatan uratan ghurlan, dalam keadaan mereka hufatan, telanjang kaki, dalam keadaan mereka uratan, telanjang badan, dalam keadaan mereka ghurlan, belum dikhitan, sehingga mereka dihimpun oleh Allah dalam kondisi yang demikian. Ardul mahsyar
bumi yang saf-saf, yang ini datar, la tara fiha iwajan wala amtan, yang tidak Anda lihat ini yang legok maupun yang tinggi, sehingga datar, sifatnya adalah datar. Sebagaimana ketika Allah menyebutkan ayat wa yas'alunaka 'anil jibal, dan mereka mempertanyakan kepada engkau tentang gunung. Faqul yansifwa rabbi nasfan. Katakanlah bahwasanya Allah akan menghancurkan gunung sehancur-hancurnya. Fayadharuha qa'an saf-safan, dan akan Allah biarkan ini bumi itu dalam keadaan datar, tidak ada yang tinggi, tidak ada yang rendah, sehingga dalam keadaan Allah datarkan, yang legok ditutup, yang tinggi dihancurkan, Allah dikeperas, sehingga bumi dalam keadaan ini datar, bumi baru yang menggantikan bumi yang lama. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Ketika Allah menggantikan bumi dengan bumi yang baru, demikian pula yaitu langit. Kata Ibn Abbas, yuzatu fiha wa yanqus, ditambahkan kepadanya yang legok, ditambah sehingga tertutup, dan juga Allah mengurangi yang tinggi, Allah keperas sehingga menjadi datar. Wa tadhhab asjaruha tudhabu asjaruha, atau tadhabu asjaruha wa jibaluha wa awdiyatuha wa ma fiha. Kemudian akan lenyap, pohon-pohonnya akan lenyap, gunungnya akan lenyap, lembah-lembahnya juga akan lenyap, tidak ada lagi yang menonjol dan tidak ada lagi yang yaitu curam, semuanya dibuat datar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagaimana perkataan Al-Imam Ibn Abbas bagaimana menggambarkan tentang yaitu ardul mahsyar. Nabi katakan, yuhsyarun nas yaumal qiyamah ala ardi bayda afra ka qursatin naqiyin. Akan dikumpulkan manusia di hari kiamat ala ardin bayda, yaitu di atas bumi yang putih, tanah yang putih. Afra ka qursatin naqiyin, yaitu yang tidak ada alamat apa-apa, tidak ada tanda apa-apa, ini bersih. Ini enggak ada sesuatu alam-alam di sana, bangunan ataupun pohon atau gunung, tidak ada alamat-alamat itu semuanya. Dan disebutkan oleh Nabi SAW bagaimana sifat pengumpulan manusia kelak saat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yusyarun nas ala thalathati tara'iq. Manusia akan dikumpulkan Allah dalam 3 ini keadaan. Rahibina, yaitu orang yang mereka rahibin, orang yang mereka betul-betul memiliki harapan yang besar terhadap Allah Subhanahu wa taala. Rahibin, orang mereka ketakutan dari itu. Wasnani ala ba'ir, wa thalatha ala ba'ir, wa arbatun ala ba'ir, wa asratun ala ba'ir. Ada yang mereka menaiki unta, dinaiki 2 orang, ada 3 orang menaiki 1 unta, ada 4 orang menaiki 1 unta, ada 10 orang menaiki 1 unta. Wa yahsyaru baqiyatuhum annar, dan sebagian mereka akan digiring dengan api, akan dikumpulkan dengan api, sehingga mereka itu akan bersama dengan api ini. Ma'hum haitsu qalu wa tabitu ma'hum haitsu batu wa tusbihu ma'hum haitsu asbahu. Bersama dengan api ini mereka melewati malamnya, melewati paginya, mereka bersama dengan api tersebut. Wa tumsi ma'hum haitsu amsau, dan mereka itu bermalam, pagi, melewati sorenya bersama dengan giringan api yang Allah Subhanahu wa taala ini giring mereka dengan api tersebut. Sebagian riwayat dikatakan, anna rajulan qala, ada yang bertanya kepada Nabi sallam, ya Nabi Allah, wa Nabi Allah, kaifa yuhsyarul kafir ala wajhi, bagaimana orang-orang kafir akan dihimpun menghadap Allah berjalan dengan muka-muka mereka. Qal alaysa alladhi
amsyahu ala rijlain fid dunya qadiran ala ayyumsiyahu ala wajhihi yaumal qiyamah. Bukankah Allah Subhanahu wa taala yang telah membuat manusia bisa berjalan di atas kedua kakinya di dunia, qadiran ala ayyumsiyahu ala wajhihi yaumal qiyamah. Demikian pula Allah akan mampu pula membuat manusia berjalan di atas muka-muka mereka dari kiamat kelak. Allah akan himpun manusia sesuai dengan kondisinya. Orang-orang yang mereka beriman, orang-orang yang mereka bertakwa, Allah akan muliakan. Orang-orang yang mereka kafir, di dunia mereka menghinakan agama Allah, maka Allah akan hinakan pula di akhirat kelak. Orang-orang yang mereka di dunia menjalani kehidupannya serba terbalik-balik, disuruh bertauhid dia musyrik, disuruh taat dia maksiat, dia melakukan berbagai macam pelanggaran, dia tinggalkan kewajiban, dia tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Yang di dunia mereka hidup dengan terbalik-balik seperti itu, di akhirat pun akan dibalik oleh Allah cara berjalan mereka. Allah buat sungsang muka mereka, Allah akan jadikan sebagai kaki untuk mereka berjalan dengan muka-muka mereka sebagai bentuk penghinaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa nahsyuruhum yaumal qiyamati ala wujuhihim umyan wa bukman wa summan ma'wahum jahannam kullama khabat zidnahum sa'ira. Kami himpun mereka semuanya dari kiamat kelak ala wujuhihim, di atas muka-muka mereka. Allah ini himpun, Allah seret berjalan dengan muka-muka mereka dalam keadaan umyan, buta, bukman, bisu, summan, budak, sehingga kondisinya sangat mengenaskan. Berjalan dengan kakinya dalam keadaan dia buta, dalam keadaan dia bisu, dalam keadaan dia budak. Sebagaimana mereka di dunia seperti itu pula. Mereka dijungkirkan oleh Allah karena mereka di dunia juga jungkir hidupnya, ini terbalik, ini menyelisih apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka buta sebagaimana di dunia mereka buta. Man kana fi hadzal a'ma, seorang siapa di dunia ini adalah buta terhadap agama Allah taala, enggak mau tahu aturan Allah Subhanahu wa taala. Mereka kayak orang buta yang tidak melihat apa-apa. Maka di akhirat pun Allah akan menghimpun sebagai orang yang buta. Di dunia mereka bisu, syaitan ahras, syaitan yang bisu, yang tidak berbicara tentang al-haq. Mereka mendiamkan kemungkaran, mereka bahkan syaitan natik. Kalau bicara mereka bicaranya model syaitan, kalau dia diam-diamnya model syaitan. Dia justru menghinakan, mencaci maki agama Allah. Maka Allah jadikan pula mereka bisu, jadi kelak di akhirat sebagaimana mereka bisunya di dunia, lesannya tidak dia pakai untuk berbicara yang hak. Lesannya bicara tentang kebatilan, bisu dari kebenaran. Sebagaimana pula mereka di dunia, mereka ini budak, telinganya tidak pernah dia pasang untuk mendengarkan al-haq, telinganya dia isi dengan kebatilan-kebatilan. Maka Allah pun jadikan dia budak kelak di hari kiamat, sebagaimana mereka budak ketika di dunianya. Dan jahanam sebagai tempat kembali mereka, yaitu orang-orang yang fujar. Kullama khabat zidnahum sa'ira, ketika apinya itu mulai redup, Allah akan nyalakan kembali sehingga mereka senantiasa dalam siksaan, yaitu azab jahanam. Sehingga manusia terbelah menjadi dua kelompok besar, kelompok yang berbahagia, kelompok yang sengsara. Al-muttaqin dan orang mereka al-mujrimin. Dua-duanya akan digiring oleh Allah dalam keadaan yang berbeda. Yauma nasyurul muttaqina ila rahmani wafda. Hari ketika kami menghimpun orang yang mereka bertakwa, seakan-akan mereka duta yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang-orang di dunia mukmin, mereka memuliakan agama Allah, mereka menjaga agama Allah, mereka selama ini memiliki perhatian besar kepada agama Allah,
Allah pun akan memiliki perhatian, Allah muliakan mereka, Allah himpun menghadap Allah seakan mereka duta. Kata Ali bin Abi Thalib, kata Ibn Abbas, wabdan rukbanan, mereka ini kayak duta yang dinaikkan kendaraan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga benar-benar mereka dibuat nyaman menghadap Allah, orang yang mereka betul-betul dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Duta ini orang yang mereka mulia di dunia, duta, dan nggak boleh diganggu. Duta itu nggak boleh dibunuh, nggak boleh diganggu. Ini aturan internasional. Duta seakan duta dari kiamat yang dimuliakan oleh Allah Taala. Yang kata Ali bin Abi Thalib, ma yashuruna atau ma yusharuna wallahi ala arjulihim. Mereka ini tidaklah dikumpulkan demi Allah bukan di atas kaki-kaki mereka. Mereka bukan orang yang berjalan. Walakin ala nuqiri haliha adzhab. Mereka naik kendaraan yang pelananya itu dari emas, wanajaibu syarjiyab yawaqid, dan sekedupnya itu dari yakut. In hammu biha sarat wa in hammu biha tarat. Kalau dia pengen berjalan, kalau dia pengen terbang. Intinya mereka betul-betul dimuliakan Allah dalam keadaan yaitu baik, mewah di atas kendaraan, sehingga tidak terkena berbagai macam kegalauan, kengerian saat manusia dihimpun oleh Allah di hari yang sangat mengerikan. Kalau orang tidak memiliki ketakwaan, Allah ingatkan hari itulah yauman, ini tataqallabu fil qulub wal absar. Apabila orang mereka tidak memiliki bekal menghadap Allah, hari yang mereka menghadap Allah ini akan menjadi hari hati bergolak, mata terbelalak karena melihat kenyataan yang sangat luar biasa, yang sangat menakutkan, yang sangat mengerikan, sehingga membuat hati mereka bergolak, mata mereka terbelalak. Adapun orang mereka di dunia telah membimbing dirinya dengan ketakutan kepada Allah Ta'ala, maka di akhirat akan Allah berikan rasa aman. Kata para ulama, dua hal yang tidak pernah berkumpul, rasa aman dan rasa takut. Barang siapa dia di dunia itu takut kepada Allah Ta'ala, ini bertakwa kepada Allah Ta'ala, maka di akhirat akan Allah buat aman. Allah akan berikan rasa aman, sehingga mereka ini mendapatkan keamanan dan kenyamanan dari Allah Ta'ala. Tapi barang siapa yang di dunia mereka tidak takut kepada Allah, dia tinggalkan kewajiban, dia tenggelam dalam maksiat dalam keadaan tidak merasa takut kepada Allah Ta'ala, maka di akhirat akan Allah penuhi hatinya dengan ketakutan. Dua rasa aman dan dua rasa takut yang tidak akan pernah berkumpul. Maka perhatikan diri kita sendiri, di mana posisi kita di dunia ini. Apakah kita termasuk orang yang mereka merasa aman atau merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka itu yang akan dialami oleh manusia ketika dia jadi menghadap Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang mereka mujrim, para pelaku kejahatan, orang yang mereka yaitu rusak, wa nasuqul mujrimina ila jahannama wirda. Kami halau mereka ke jahanam. Orang-orang mujrim itu kami halau ke jahanam, kami giring ke jahanam wirda, dalam keadaan mereka kausan yang betul-betul membakar ini leher-leher mereka, tenggorokan mereka, kausan yang tidak akan pernah terobati, kausan yang panjang dan sangat yaitu menyakitkan. Atasan qad taqatta'at a'naqahum minal atsi. Atas yaitu kehausan yang sangat, yang membuat leher mereka taqatta'at a'naqahum, yaitu karena kehausan itu membuat leher mereka terpotong-potong, terbakar karena kehausan yang sangat dahsyat. Walakinnahum la yariduna ilal ma bal ila jahannam. Mereka tetapi tidak menuju kepada tempat air untuk minum, tetapi ke jahanam yang
Kalau tahu mereka mengambil airnya adalah air jahanam, air yang mendidih, hamim, jahim, muhl, air yang panas, mendidih, kemudian sangat luar biasa, yaitu panasnya, yang tidak akan pernah mengobati, yaitu apa yang menjadikan kebutuhan mereka. Sebagaimana ketika disebutkan dalam suatu hadis, ketika mereka dalam keadaan kehausan seperti itu, madza tabghun, apa yang kalian cari, apa yang kalian inginkan? Lalu mereka mengatakan, apa yang kalian alami? Atisna ya Rabbana, ya Rabb, kami dalam keadaan kehausan. Fayusyaru ilaihim, lalu diisyaratkan kepada mereka untuk pergi ke setempat. Ala taridun, fayusyaruna ilan nari ka'annaha sarabun yahtimu ba'duha ba'dan. Mereka pun diisyaratkan untuk menuju ke satu tempat, maka mereka pun kemudian dihimpun, tapi menuju ke api, sehingga minuman mereka, sehingga mereka memandang bagaikan fata morgana, di kejauhan seakan-akan air yang menjanjikan, sampai di tempatnya nggak mendapatkan apa-apa, bahkan kesengsaraan dia minum air yang sangat mendidih. Ini adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala yaitu sebutkan tentang orang-orang yang mereka mujrim dan orang yang mereka itu mukmin bertakwa, dua kelompok yang tidak akan pernah disamakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dua kelompok yang berbeda tidak akan Allah samakan. Orang yang mulia di dunia karena memuliakan agama Allah, karena Allah muliakan di akhirat kelak. Orang yang mereka di dunia kurang ajar, durhaka kepada Allah taala, Allah pun akan yaitu hinakan pula ketika saat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwan, sekilas berkaitan dengan ardul mahsyar dan bagaimana manusia ketika dikumpulkan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan dan sebagaimana biasanya kita merojaah sebentar apa yang telah kita sampaikan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk benar-benar mengkhawatirkan diri kita saat hari kita dihimpun menghadap Allah taala. Bagaimana ayatnya? Ya. Ya, wattaqu yawman turja'una fi ilallah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Saat dihimpun menghadap Allah Subhanahu wa taala, ada dua keadaan besar manusia yang bertakwa dan mujrim. Bagaimana Allah katakan dalam ayatnya lain? Bagaimana ayatnya saat Allah menghimpun mereka dalam keadaan dua golongan besar, muttaqin dan mujrimin. Terus yauma ini yauma nahsyurul muttaqina ila rahmani wafda wa nasuqul mujrimina ila jahannam wirda. Apa artinya? Maksud ayat itu apa terjemahnya? Ya. Kemudian bagaimana kondisi atau sifat ardul mahsyar? Gimana? Intinya nasib buminya dibuat Allah datar, tidak ada lagi yang tinggi, tidak ada yang rendah, dibuat datar seperti lempengan perak putih. Berikutnya bagaimana sifat atau bagaimana Allah akan menghimpun orang kafir kelak dari kiamat dalam kondisi bagaimana?
Gimana? Dalam keadaan gimana kondisi lengkapnya? Diimpun atau berjalan dengan kepalanya dalam keadaan umyan, bukman, summan. Ya, terakhir sebutkan ayat yang berkaitan dengan atau bagaimana Allah Subhanahu wa taala membantah keraguan orang-orang yang meragukan tentang yaumul ba'ats. Sebutkan bantahan-bantahan Allah yang berkaitan dengan orang mereka meragukan yaumul ba'ats. Jan. Di antaranya suruh memperhatikan tentang penciptaan manusia. Terus kedua, ya Allah bagaimana tafsirkan melihat air hujan, bagaimana Allah menghidupkan bumi yang tadinya mati. Terus beberapa kisah yang Allah sebutkan tentang Nabi Ibrahim, terus apa lagi? Bani Israel, terus apa lagi? Dan kisah-kisah yang lainnya. Yang semuanya menunjukkan bagaimana Allah betul-betul jelaskan dengan komplit tentang tidak perlu ada keraguan lagi tentang yaumul ba'ats. Wa inna sa'ata la'atiyatun la raiba fiha wa anallaha yab'atsu man fil kubur. Hari kiamat pasti datang dan Allah pasti akan membangkitkan manusia dari kuburnya. Demikian ikhwan, semoga manfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.